Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam. Ya terserah kalian lah, kalian nontonnya kapan. Bertemu lagi bersama saya di sini ya, dosen Miss Queen. Oke, dosen Miss Queen. Hari ini kita akan ngobrol nih, bicara tentang manajemen. Apa sih itu manajemen? Tapi sebelum ngomongin manajemen, tadi kalian udah jawab salam saya belum ya? Pak Camat jualan tomat, yang beri harus hormat. Kalau kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Oke? Assalamualaikum. Oke, nyaring. Terima kasih. Hari ini kita coba nih discuss tentang apa sih itu manajemen gitu ya kan. Kita akan bicarain tentang lembaga pendidikan, kita akan bicarain tentang fenomena-fenomena sosial. Tapi kita fokus dulu nih, kita bicara tentang manajemen itu apa sih. Oke, bicara tentang manajemen, banyak lembaga pendidikan yang saya kira sekarang juga tidak paham tentang manajemen itu apa gitu ya. Maka atas dasar itulah banyak lembaga-lembaga pendidikan yang ya akhirnya hidup segan, mati tak mau gitu ya kan. Nah itu yang terjadi dalam lembaga pendidikan kita. Bicara tentang manajemen ini sebenarnya berasal dari kata to manage ya, atau mengatur, merencanakan gitu ya. Dalam manajemen itu simpelnya saya selalu tuh discuss sama anak-anak, kalau manajemen itu sebenarnya kalau kalian mau simple ya, kalian ingat aja POAK ya. POAK itu plan, organizing, actuating, dan controlling. Atau temannya PDAC, plan, do, act, control. Dari keempat itu kita udah bisa ngebaca mau kemana sih manajemen ini ya. Kalau kita bicara tentang manajemen, pasti di sana ada planning, perencanaan gitu ya. Merencanakan ini agak ribet ya, karena tidak semua orang paham tentang perencanaan. Di dalam perencanaan ada beberapa yang harus diperhatikan. Contohnya, di dalam membuat sebuah perencanaan itu ada yang namanya short range plans atau perencanaan jangka pendek. Biasanya sih 1 tahun gitu ya. Ya tergantung kalian berada di mana. Biasanya ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Tergantung range kalian gitu ya. Nah dalam short range plans ini kalian harus buat tuh rencana jangka pendek kalian ini apa sih. Nah itu harus dibuat. Terus nanti kita bicara juga tentang long range plan. Nah di long range plan ini kita bicara nih rencana jangka panjangnya apa. Kita tadi udah ngobrol tuh masalah jangka pendek. Sekarang kita ngobrol rencana jangka panjangnya. Apa kira-kira rencana jangka panjangnya? Kalau kita punya lembaga pendidikan, kalau kita punya usaha, tapi kita nggak tahu nih jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa, ya nonsense sih kayaknya, kalamun farik gitu ya. Nah, yang ketiga tuh kita ngobrol tentang strategic plans ya. Strategic plans ini kita bicara tentang bagaimana membuat rencana strategik ya dalam sebuah lembaga pendidikan. Nah, ini fokusnya juga akan sangat penting, karena dalam sebuah lembaga pendidikan membutuhkan strategik, membutuhkan planning yang baik. Itu dibungkus dengan strategik atau rencana strategis, atau biasa disebut dengan Renstra. Sedangkan yang keempat, kita bicara tentang operation or technical plans. Dia berkonsentrasi pada perumusan perencanaan fungsional ya. Jadi dalam membuat sebuah perencanaan, dia merumuskan tuh kira-kira perencanaan yang fungsional itu seperti apa. Dan yang kelima, kita buat contingency plans, yaitu rencana kebetulan. Karena untuk kita kalau bikin event atau kita bikin rencana, tiba-tiba rencana kita gagal. Nah rencana itu kita harus bikin nih, kira-kira sebagai seorang leader kita harus punya inisiatif tinggi dan kayaknya kita harus bikin rencana kebetulan atau contingency plan. Ya buat aja apa gitu. Nah itu yang berkaitan dengan perencanaan dalam sebuah manajemen. Oke, dalam membuat sebuah perencanaan itu harus measurable ya, atau rencana itu harus dapat diukur. Kalau rencana nggak bisa diukur agak ribet. Jadi buat perencanaan itu harus bisa diukur. Kira-kira ini dapat nggak? Kira-kira ini sampai nggak kalau saya buat? Oke, kemudian ada juga namanya achievable. Nah, achievable ini bicara tentang bahwa merencanakan itu harus tahu apa yang mau dicapai, bukan angan-angan. Kebanyakan kita hanya bisa berangan, nggak bisa mencapai, galau dong ya kan. Terus juga selain achievable, kita juga harus realistis ya. Jadi dalam membuat perencanaan kita harus realistis. Kira-kira ini bisa dicapai atau tidak? Kira-kira sesuai nggak dengan SDM yang kita punya? Kira-kira
kalau kita melakukan ini, mampu nggak kita melakukan itu, yang disebut dengan realistis ya. Kemudian ada juga yang namanya timing atau time, itu berbicara tentang waktu. Merencanakan itu kita harus jelas tuh waktunya kapan. Merencanakan itu kita nggak bisa hanya sebatas merencanakan, tapi kita juga harus menetapkan ya, entah itu tanggal, entah itu bulan, entah itu semester, atau itu tahun, atau berpuluh-puluh tahun. Nah itu penting banget dalam sebuah timing, dalam sebuah perencanaan yang ada di dalam manajemen. Terus kalau kita bicara tentang organizing ini bicara tentang bagaimana kita dalam sebuah lembaga pendidikan membuat sebuah organisasi ya. Kalau saya sih nyebutnya lebih tepatnya ya tupoksi, pembagian kinerja. Karena dalam sebuah lembaga pendidikan kita harus paham tuh bahwa ada organisasi di dalam sebuah lembaga pendidikan. Fungsinya organisasi ini adalah membagi, atau job description yang biasa kita buat itu dibagi tuh. Oh ini kamu ada nih sub ini, kamu ada sub ini, kamu ada sub ini. Kalau kita dalam organisasi di lembaga pendidikan itu ada yang namanya wakasiswaan, wakakurikulum, wakasarpras, ada yang namanya kepala sekolah, ada TU, dan lain-lain. Itu semua terbagi ya. Jadi itu semua ada di dalam lembaga pendidikan dan disebut dengan organisasi. Dalam sebuah organisasi kita harus membuat nih namanya identity. Identity ini kita buat nih kerjaan yang kira-kira apa sih yang akan kita lakukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, break work down ya. Jadi bagi itu pekerjaan. Jangan dikerjakan sendiri. Bagi pekerjaan, bukan lockdown ya. Break work down, bukan lockdown. Lockdown sekarang nih, kita lagi lockdown. Yang ketiga, pembagian tupoksi harus jelas dalam sebuah organisasi. Akhirnya kalau misalnya organisasi tupoksinya gak jelas, bakal berantem aja sama orang ya kan, sama temennya berantem. Kamu kemarin dikasih bagian ini kan, kamu kemarin dikasih bagian ini kan, tapi akhirnya apa? Kamu gak bisa ngerjakan kan? Ya karena tupoksinya gak jelas. Harusnya jelas tupoksinya kamu ini ya, tupoksinya kamu ini ya. Tupoksi itu tugas pokok dan fungsi dalam sebuah organisasi. Dan kemudian actuating. Dalam proses actuating itu proses menggerakkan. Ada lembaga pendidikan manajemen bagus nih, perencanaannya udah bagus juga, organisasinya udah bagus, tapi nggak mampu nih, leadernya nggak mampu untuk menggerakkan. Nah, akhirnya nonsens kan. Ya, proses actuating adalah proses menggerakkan, bagaimana kita mampu menggerakkan seseorang sehingga mampu bekerja mencapai tujuan begitu. Dan terakhir bicara tentang controlling atau pengawasan. Nah, pengawasan ini biasanya kita ngobrolin tentang ukuran-ukuran nih. Kalau kita dalam pengawasan kita selalu ada dalam proses pelaksanaan, nanti akan ada ukuran-ukuran yang kita tahu, nanti akan kita evaluasi dalam proses itu. Dalam pengawasan juga kita diwajibkan untuk selalu memonitoring ya. Jadi kita selalu melihat, mengawasi kinerja tupoksi teman-teman sambil dievaluasi bisa, atau nanti di akhir bisa dievaluasi. Nah itu kita bicara tentang manajemen aja ya teman-teman. Sebenarnya manajemen itu tidak sepraktis itu, tapi kalau teman-teman mau tahu singkatnya manajemen itu apa, ya manajemen itu POAK. P-nya planning, O-nya organizing, A-nya actuating, dan C-nya controlling. Kalau POAK itu simple ya kan. Ada juga temannya POAK, mungkin pacarnya tuh ya, namanya PDAC, Plan, Do, Act, Control. Jadi rencanakan, lakukan, gerakan, dan kontrol. Oke teman-teman, itu aja mungkin ya, kita bicara tentang manajemen. Itu aja dulu. Manajemen kalau saya lihat secara fenomenologis, tentunya manajemen dalam lembaga pendidikan kita sekarang ada yang sudah bagus, ada yang tidak ya. Tergantung bagaimana cara sekolah atau lembaga pendidikan mengatasi permasalahan itu. Menurut teman-teman, manajemen lembaga pendidikan kita sekarang seperti apa? Jangan lupa ya, isi di kolom komentar. Kalau menurut kalian bagus, tulis aja. Sertakan analisis kalian, kenapa kalian sertakan itu bagus manajemen lembaga pendidikan sekarang. Tapi kalau nggak bagus, tulis aja, nggak apa-apa. Kita jor-joran aja, kita ngobrol bareng, discuss bareng. Jangan lupa untuk selalu berani belajar, dan jangan lupa untuk tidak malu mau belajar. Oke, thank you. Itu aja dari saya, dosen Miss Queen. Sampai ketemu lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, thank you. Assalamualaikum. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Kalau kita umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan hormat. Assalamualaikum.